Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Desti Emilia dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mereview jurnal tema audit internal. Langsung saja, jurnal yang saya review adalah peran audit internal guna meningkatkan kinerja studi kasus di PT BPR Armindo Kencana Malang. Pendahuluan, latar belakang kasus kecurangan perbankan melalui penyalahgunaan harta atau aset bank, rekayasa keuangan, penggelembungan aset, kredit fiktif, letter of credit palsu, transaksi spekulatif, sampai transaksi derivatif bodong masih terus dan akan terus terjadi di dunia keuangan dan perbankan. Oka 2012, Martati 2015 menyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat atau BPR menjadi bank paling rentan akan terjadinya kecurangan. Rentannya praktik kecurangan di BPR telah menimbulkan kekhawatiran bagi pemilik perusahaan sebagai pihak yang menanamkan modal. Pemilik menjadi kurang percaya akan informasi atau laporan yang diperoleh dari manajemen sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Adanya ketidakpercayaan pemilik terhadap manajemen tersebut, maka dikenal yang namanya teori keagenanan. Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan seperti pada penelitian Iriadi 2004 yang meneliti peran auditor internal dalam mendukung sistem pengendalian internal, pengajian yang efektif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengawas internal pada PT Organ Jaya sangat berperan dalam mendukung efektivitas sistem pengendalian internal, pengajian karena telah bertanggung jawab kepada direktur utama, mempunyai kedudukan yang independen dan selalu melakukan pemeriksaan pengajian. Lalu penelitian Karagiorgis et al. 2010 yang meneliti kontribusi audit internal terhadap corporation governance. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa audit internal dapat berperan memberikan kontribusi terhadap corporate governance dengan membawa ide-ide terbaik tentang pengendalian internal dan proses manajemen risiko, memberikan informasi tentang kegiatan penyimpanan, melakukan audit tahunan, dan melaporkan hasil audit. Kemudian penelitian Adisti dan Priyantina 2010 yang meneliti peran auditor internal sebagai pengawas, konsultan, dan katalisator dalam pencapaian tujuan menurut persepsi karyawan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran auditor sebagai pengawas, konsultan, dan katalisator masih belum maksimal dan kurang memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan perusahaan. Objek dari ketiga penelitian tersebut sesuai dengan topik peneliti, yaitu peran utama internal. Maka dari itu, peneliti merasa tertarik pada melakukan penelitian terhadap peran audit internal. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana peran audit internal dalam meningkatkan keefektifan kinerja PT BPR Armindo Kencana Malang. Yang kedua, bagaimana peran audit internal dalam meningkatkan keefisienan kinerja PT BPR Armindo Kencana Malang. Yang ketiga, bagaimana peran audit internal dalam meningkatkan keekonomisan kinerja PT BPR Armindo Kencana Malang. Tujuan penelitian: yang pertama, untuk mengetahui peran audit internal dalam meningkatkan keefektifan kinerja PT BPR Armindo Kencana Malang. Yang kedua, untuk mengetahui peran audit internal dalam meningkatkan keefisienan
kinerja PT BPR Armindo Kencana Malang. Yang ketiga, untuk mengetahui peran audit internal dalam meningkatkan keekonomisan kinerja PT BPR Armindo Kencana Malang. Tinjauan pustaka. Yang pertama, menurut Hiro Tugiman, internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Yang kedua, menurut Mulyadi, audit intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan atau perusahaan negara maupun perusahaan swasta yang bertugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Yang ketiga, menurut Sawyer, audit internal adalah fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitasnya sebagai jasa yang diberikan kepada perusahaan. Tujuan audit internal. Yang pertama, menurut Hiro Tugiman, tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, pemeriksaan internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar. Menurut Sukrisno Agus, tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah membantu semua pimpinan perusahaan manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Kerangka konseptual. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka kerangka konseptual sebagai berikut. Peran audit internal X sampai meningkatkan kinerja Y. Rumusan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara yang diberikan peneliti yang diungkapkan dalam pernyataan yang dapat diteliti. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memberikan hipotesis sebagai berikut. Bagaimana peran audit internal dalam meningkatkan kinerja perusahaan? Metode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diambil dari hasil kuesioner dan data kualitatif yang diambil dari hasil wawancara, berita di internet, buku, jurnal, tesis, undang-undang RI, informasi perusahaan, dan foto perusahaan, karena data-data tersebut disajikan dalam bentuk uraian deskriptif. Hasil kuesioner dan wawancara merupakan sumber data primer, sedangkan berita di internet, buku, jurnal, tesis, undang-undang RI, informasi perusahaan, dan foto perusahaan merupakan sumber data sekunder. Yang kedua, guna mendapatkan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu yang pertama, survei perusahaan. Survei dilakukan dengan mewawancarai 2 orang narasumber yang menjabat sebagai kepala bagian di PT BPR Armindo Kencana, menyebarkan kuesioner kepada kepala bagian dan karyawan yang diaudit oleh auditor internal sebanyak 34 orang, dan melakukan dokumentasi untuk memperoleh informasi perusahaan seperti sejarah, kegiatan usaha, produk, dan jasa, visi misi, struktur, organisasi, dan perusahaan foto. Yang kedua, studi pustaka. Dalam penelitian ini, studi pustaka dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data melalui buku, jurnal, tesis, undang-undang, dan website.
Yang ketiga, dalam menguji data kuesioner digunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk menguji validitas, instrumen penelitian ini menggunakan rumus korelasi produk momen person sebagai berikut. Pembahasan. Setelah dilakukan perhitungan pada masing-masing kuesioner, maka telah diperoleh nilai persentase. Berikut ini adalah hasil analisis Campion berdasarkan kriteria penilaian yang dikemukakan oleh Campion. Tabel hasil analisis Campion. Kuesioner. Peran audit internal dalam meningkatkan efektivitas kinerja. Persentase 67%, asosiasi tinggi. Kuesioner. Peran audit internal dalam meningkatkan efisiensi kinerja. Persentase 66%, asosiasi tinggi. Kuesioner audit internal dalam meningkatkan ekonomis kinerja. Persentase 65%, asosiasi tinggi. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing kuesioner memiliki nilai persentase pada rentang 51% sampai 75%. Artinya audit internal cukup berperan dalam meningkatkan keefektifan, keefisienan, dan keekonomisan dari kinerja kepatuhan, kinerja keuangan, dan kinerja manajerial. Peran audit internal di PT BBR Armindo Kencana semakin diperjelas dengan perhitungan yang ada pada tabel yang menunjukkan bahwa auditor internal paling berperan dalam meningkatkan efektifan kinerja manajerial, paling berperan dalam meningkatkan keefisienan kinerja kepatuhan, dan paling berperan dalam meningkatkan keekonomisan kinerja keuangan karena memiliki nilai persentase yang paling tinggi dibanding yang lain. Cukup berperan auditor internal di PT BBR Armindo Kencana dapat diinterpretasikan dari setiap item yang dijawab oleh responden. Item-item yang memperoleh jawaban yang paling banyak mengartikan bahwa auditor internal paling intensif dalam melakukan pengawasan. Di antaranya dalam memastikan: yang pertama, penyediaan dana BPR di aktiva produktif telah dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Yang kedua, BPR menggunakan cash ration untuk menilai tingkat kesehatannya. Yang ketiga, BPR telah mengelola likuiditas sehari-hari. Yang keempat, BPR telah mengelola likuiditas jangka pendek. Yang kelima, BPR telah mengelola likuiditas jangka panjang. Yang keenam, pengurus telah menilai dan memantau agar kualitas aktiva produktif senantiasa lancar. Yang ketujuh, BPR melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan BOPO, biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Yang kedelapan, BPR mampu memperoleh laba setiap bulannya. Yang kesembilan, BPR mampu mengatur likuiditas bank dengan menaikkan jumlah kas dalam waktu yang singkat dan tepat. Yang 10, bobot risiko dari kredit kepada pensiunan PNS, pensiun anggota TNI atau Polri, pensiunan pegawai lembaga negara, dan pensiunan pegawai BUMN atau BUMD adalah sebesar 50%. 11, bobot risiko dari kredit kepada usaha mikro adalah sebesar 85%. Yang ke-12, memastikan BPR telah mengkonverti aset ke dalam uang kas untuk mencapai likuiditas. Dan ke-13, BPR sangat selektif dalam tingkat suku bunga saat meminjam dana dari bank lain. Kemudian, item-item yang memperoleh jawaban yang paling sedikit mengartikan bahwa auditor internal masih kurang intensif dalam melakukan pengawasan. Di antaranya dalam memastikan: yang pertama, PPAP khusus telah ditetapkan paling kurang sebesar 50%, dan aktiva produktif, nilai angguna yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP sebesar 50% dan 60%.
Yang ketiga, BPR mampu memprediksi kebutuhan dana di waktu yang akan datang. Yang kelima, BPR mampu melakukan pendataan pergerakan cash in dan cash out. Yang kelima, BPR melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan KAP. Yang keenam, BPR telah menyediakan modal minimum sebesar 50% dari ATMR. Yang ketujuh, BPR mampu menjaga rasio ROA di atas 1% sehingga setiap bulan. Yang kedelapan, bobot resiko dari kredit kepada pegawai atau pensiunan dengan syarat BPR menyimpan asli surat pengangkatan pegawai atau surat keputusan pensiun atau kartu registrasi induk pensiun dan polis pertanggungjawaban asuransi jiwa debitur adalah sebesar 50%. Yang 9, BPR melakukan peminjaman dari bank lain untuk menyampai likuiditas. Dan 10, memastikan BPR dalam menyalurkan dana kepada bank lain bunganya selalu di atas perhitungan COLF, sehingga jelas bahwa auditor internal masih tergolong cukup berperan karena ada beberapa kegiatan pengawas yang masih kurang intensif dan kedepannya auditor internal perlu berperan lebih intensif agar dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal bagi peningkatan efektivitas, keefisienan dan keekonomisan kinerja. Selain itu, para narasumber juga berpendapat bahwa auditor internal di PT BPR Armindo Kencana telah mengawasi dan mengontrol setiap kegiatan perusahaan, telah menyampaikan hasil temuan atau kecurangan, telah memberikan saran dan rekomendasi, dan telah melakukan pengawasan secara rutin, kontinu, dan terjadwal. Tetapi menurut mereka, peran audit internal masih belum maksimal karena masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, baik dalam hal pengetahuan maupun cara mengaudit, sehingga dapat diketahui bahwa auditor internal di PT BPR Armindo Kencana telah berperan dalam meningkatkan kinerja BPR, namun perannya belum maksimal. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Iriadi 2004, Karagiorges et al. 2010, dan Adisti dan Priyantina 2012, karena penelitian mereka sama-sama menunjukkan besarnya peranan audit internal di perusahaan serta kontribusi atau manfaat yang telah diberikan kepada perusahaan. Berdasarkan penelitian mereka, peran audit internal juga sangat penting bagi perusahaan karena mampu memberikan kontribusi atau manfaat bagi perusahaan yang diaudit. Kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa auditor internal cukup berperan dalam meningkatkan keefektifan, keefisienan, dan keekonomisan kinerja perusahaan karena masing-masing kuesioner memiliki nilai persentase pada rentang 51% sampai 75%, di antaranya 67%, 66%, 65%, dan masing-masing kuesioner dapat diketahui bahwa auditor internal paling berperan dalam meningkatkan keefektifan kinerja manajerial, keefisienan kinerja kepatuhan, dan keekonomisan kinerja keuangan. Yang kedua, cukup berperan auditor internal dalam diinterpretasikan dari setiap item yang dijawab oleh responden. Ada beberapa item yang memperoleh jawaban yang paling banyak yang diartikan audit internal paling intensif dalam melakukan pengawasan terkait dengan item tersebut. Selain itu, ada beberapa item yang memperoleh jawaban yang paling sedikit, yang artinya audit internal kurang intensif dalam melakukan pengawasan terkait dengan item tersebut, sehingga jelas bahwa audit internal masih tergolong cukup berperan dan kedepannya perlu memperbaiki pengawasan yang kurang intensif dengan berperan lebih intensif agar dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal
bagi meningkatkan keefektifan, keefisienan, dan keekonomisan kinerja. Saran yang pertama, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas studi di beberapa area yang lebih luas di tingkat regional dan nasional. Yang kedua, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan trial dan review yang lebih mendalam sebelum kuesioner disebarkan kepada responden. Salah satunya dengan menggunakan uji pilot. Hal ini perlu dilakukan agar peneliti dapat mengetahui dan memperbaiki setiap item kuesioner yang masih belum mencukupi dan belum tepat, sehingga dapat memahami dan oleh responden. Sekian jurnal yang saya review. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.